Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tok tok tok, kamu yang ada di dalam, buka pintunya. Karena jika tidak, aku akan menghancurkan pintu ini. Teriak suara wanita dari luar pintu kamar. Saat Chu Xier mendengar suara dari luar itu, wajahnya menjadi cemas. Karena dia mengenal siapa yang ada di luar tersebut, dan dia segera memandang Lin Tian yang masih membuat pil di kamarnya. Xier buka pintunya, kakak ingin bicara, teriak suara wanita itu lagi dari luar. Chu Xier menjadi semakin cemas, karena dia tidak mau kembali ke istana secepat ini. Itu karena, dia masih ingin pergi jalan-jalan bersama Lin Tian. Sedangkan Lin Tian yang sudah sedikit terganggu, karena suara teriakan wanita yang ada di luar pintu kamarnya itu. Alisnya sedikit berkerut, dan dia mencoba untuk tetap tenang, itu agar pil yang ada dalam tungkunya tidak meledak. Xier, jangan salahkan aku, karena kamu yang memintanya, teriak wanita itu. Dan, gubrak, pintu itu langsung hancur, dan sosok wanita cantik dengan gaun berwarna putih bercampur biru laut terlihat dari luar. Di saat Chu Xier melihat wanita cantik itu, wajahnya terlihat cemas dan agak tidak mau. Dia adalah Chu Xia, anak kedua dari Kaisar Chu. Ayo kembali ke istana, ucap Chu Xia dengan marah. Tidak. Aku masih ingin bermain di luar, jawab Chu Xier dengan tegas. Kamu, teriak Chu Xia dengan sangat marah. Dan, boom. Sial, bisa tidak kalian tidak berisik di sini, teriak Lin Tian dengan sangat marah. Tungkunya meledak di saat Chu Xia berteriak, dan juga telah menghancurkan pintu kamarnya. Tetapi yang paling membuat dia sakit hati adalah, ketika pilnya sudah hampir jadi, tapi karena suara berisik di kamarnya, itu membuat dia terganggu. Maaf kakak Tian, ucap Chu Xier dengan sangat malu. Dia sebelumnya berjanji akan menjaga Lin Tian, tapi malah membuat Lin Tian gagal dalam proses pemurnian pilnya. Apa yang kamu teriakan? Itu hanya sebuah pil, ucap Chu Xia dengan marah. Saat Lin Tian melihat wanita cantik dengan gaun indah itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Bahan obat yang telah dia beli dengan harga yang mahal, itu telah hancur begitu saja. Karena aturannya, dia bisa membuat 2 pil, tapi sekarang hanya dapat membuat 1 pil saja. Karena kerugian ini, bahkan telah membuat hatinya terasa sangat menyakitkan. Setelah menghabiskan banyak uang untuk pergi ke benua utara, sekarang dia juga kehilangan setengah hasil dari pilnya. Wanita sialan, percaya atau tidak, aku akan memukul pantatmu, ucap Lin Tian dengan wajah yang sangat marah. Apa katamu, memukul pantatku? Apakah kamu mampu? Balas Chu Xia. Bang! Segera, dia mengeluarkan aura alam abadi langit tingkat kedua. Tetapi bagi Lin Tian, seorang abadi langit tingkat kedua bukanlah apa-apa di matanya. Sial, apakah kamu pikir aku tidak berani? Teriak Lin Tian. Dia langsung maju dan akan menangkap wanita itu, tapi sosok hitam muncul di hadapan Chu Xia. Pria tua itu menghalangi Lin Tian, tapi Lin Tian bahkan tidak meliriknya. Lalu, dia melemparkan 1 jimat dan tepat menempel di tangan orang tua itu. Tanpa sadar, orang tua itu tiba-tiba saja menjadi kaku, dan tidak bisa bergerak. Yang lebih parahnya lagi, saat dia mencoba memaksa untuk menggunakan energinya, itu malah tidak ada yang keluar, dan itu seperti ada yang menghalangi energi dari tubuhnya. Jangan kamu pikir seorang abadi bumi puncak bisa mengalahkanku, teriak Chu Xia. Chu Xier yang melihat itu menjadi tak berdaya, apalagi dengan sikap sombong kakaknya ini. Walaupun kakaknya sangat menyayanginya, tapi jika terhadap orang luar, kakaknya sangatlah sombong dan dingin. Dia yakin, kali ini kakaknya pasti akan mengalami kerugian di tangan Lin Tian.
Dan benar saja, Lin Tian yang sangat marah menangkap tangan Chu Xia tanpa perlawanan. Dia menempelkan jimat di punggung Chu Xia, dan itu membuat wanita cantik ini tidak bisa bergerak sedikit pun. Wajah Chu Xia menjadi sangat jelek, di saat merasakan kalau badannya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Apakah kamu pikir aku tidak berani, hanya karena kamu adalah anak Kaisar Chu? Lihatlah, aku akan memukul pantatmu hari ini. Rasakan ini, teriak Lin Tian dengan benar-benar marah. Setelah kehilangan banyak uang, tentu saja dia harus melampiaskan kepada seseorang, dan secara kebetulan wanita ini telah membuat dirinya menjadi sangat marah. Lin Tian menarik wanita itu ke tempat tidur, lalu dia duduk dan meletakkan wanita itu telentang di pahanya. Dia meletakkan wanita itu, dengan posisi pantat wanitanya menghadap ke arah Lin Tian. Plak plak plak, kamu, seru Chu Xia. Chu Xia tidak menyangka bahwa, kalau pemuda ini ternyata benar-benar berani memukul pantatnya. Apa, masih berani menjawab, masih tidak meminta maaf padaku? Ucap Lin Tian dengan marah. Plak plak plak. Pria tua yang telah terkena jimat Lin Tian itu tertegun, ketika dia melihat apa yang dilakukan Lin Tian terhadap putri kekaisarannya. Bahkan dia awalnya berpikir, kalau pria ini tidak akan berani melakukannya. Ternyata dia salah, pemuda ini benar-benar berani memukul pantatnya, meskipun dia tahu siapa wanita yang dia perlakukan tidak sopan itu. Tidak, berhenti, aku salah. Maafkan aku minta maaf, ucap Chu Xia dengan wajah yang sangat sedih. Matanya sudah sangat merah, karena ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan pria dengan kasar seperti ini. Karena biasanya, dialah yang akan membuat pria yang mendekatinya ketakutan, dan merasa menyesal. Tetapi sekarang, pemuda yang ada di depannya ini bahkan tidak melirik kecantikannya, dan benar-benar memukul dirinya di depan penjaga dan adik perempuan kecilnya. Apa? Coba katakan lagi dengan keras. Aku belum mendengarnya, ucap Lin Tian yang masih kesal. Aku minta maaf, aku salah. Ucap Chu Xia dengan wajah yang malu, dan juga sangat menyedihkan. Bagus, sepertinya kamu mengerti, dan lain kali kamu jangan melakukan hal itu lagi, ucap Lin Tian. Wajahnya terlihat sangat menakutkan, saat Chu Xia melihat Lin Tian. Tidak, aku tidak akan berani, ucap wanita cantik itu buru-buru. Lin Tian mengangguk, dan melepaskan wanita itu serta mengambil kembali jimat yang ada di punggungnya. Chu Xia yang melihat apa yang terjadi itu, dia hampir saja menjatuhkan rahangnya. Dan bahkan, bayi kecil yang melihat Lin Tian marah seperti itu, dia pun baru pertama kali melihatnya. Sebaiknya aku jangan membuat kakak terlalu kesal di masa depan, pikir bayi kecil. Bahkan dengan seorang wanita, kakak pertamanya berani memperlakukan seperti itu. Apalagi hanya dirinya yang seekor kucing menyamar, mungkin kakaknya akan mengulitinya hidup-hidup jika dia marah seperti sekarang. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya, saat dia menyaksikan kakaknya memukul pantat wanita itu. Lin Tian sudah agak tenang dari kegagalannya membuat pil. Terapi Chu Xia masih menggosok pantatnya dengan wajah sedih, dan dia benar-benar merasa sangat malu setelah apa yang dilakukan Lin Tian kepadanya. Maaf senior, karena aku kasar denganmu, ucap Lin Tian sambil melepaskan jimat yang berada di tangan pria tua itu. Pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya sebagai balasan perkataan Lin Tian, dan dia masih kaget dengan apa yang terjadi barusan. Jadi, dia masih belum bisa tenang. Kakak, maaf. Karena kakak gagal membuat pilnya, ucap Chu Xia kepada Lin Tian dengan wajah menyesal. Lin Tian tidak marah terhadap Chu Xia. Dia memang lagi kesal, karena dia terlalu banyak menghabiskan uang kali ini karena pilnya telah gagal, dan itu pun bukan karena gadis kecil ini. Tidak masalah, aku masih ada satu bahan lagi. Jadi,
Aku masih bisa membuatnya, jawab Lin Tian menghibur gadis itu. Chu Xier merasa bersalah, dan dia masih belum bisa menatap Lin Tian. Cih, hanya bahan biasa saja, palingan itu hanya pil tingkat bumi. Ucap Chu Xia dengan wajah masih agak kesal. Kamu bilang apa, pil tingkat bumi? Apakah kamu pikir aku akan marah jika itu hanya pil tingkat bumi? Itu adalah pil tingkat raja, dan bahannya pun agak sulit untuk menemukannya, teriak Lin Tian dengan marah, karena Chu Xia berani menghina pil yang akan dia buat. Chu Xia dan orang tua yang mendengar kalau Lin Tian ingin membuat pil tingkat raja, mereka mulai berkeringat dingin. Itu berarti, bukankah dia seorang alkemis tingkat raja? Sepertinya, dia sekarang dalam masalah besar. Tetapi karena kesombongannya, dia tidak semudah itu percaya dengan Lin Tian. Cih, kamu masih muda, dan kamu bilang bisa membuat pil tingkat raja, apakah kamu sedang bermimpi, balas Chu Xia. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu lagi. Ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Chu Xia terdiam, dan tidak berani menjawab Lin Tian lagi. Dia tidak ingin dipukuli seperti itu lagi oleh pemuda ini. Jika ini sampai di luar, reputasinya pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika aku membuat pil bumi sekalipun, kamu harus mengetahui apa akibat dari mengganggu seorang alkemis yang sedang membuat pil. Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Dari situlah Chu Xia dan pria tua itu baru sadar. Jika seseorang alkemis master sedang membuat pil, itu tidak ada yang boleh mengganggunya, dan bahkan tidak boleh membuat suara sedikit pun. Jika ada yang mengganggu dan orang itu gagal membuat pil, maka dia akan menerima hukuman dari semua alkemis. Dan bahkan, mungkin dilarang untuk meminta bantuan dari mereka. Atau yang lebih parahnya, mereka akan dibunuh di tempat akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Karena bagi seorang alkemis master, konsentrasi dalam membuat pil itu tidak boleh sampai terganggu. Karena itu bisa berakibat fatal terhadap orang yang gagal ketika membuat pil tersebut. Aku minta maaf, aku yang salah, ucap Chu Xia dengan wajah menyesal. Jika hal ini sampai ke persatuan alkemis, maka habislah dia. Bahkan ayahnya yang seorang kaisar pun, dia tidak akan bisa membantu anaknya. Orang tua ini juga tidak sopan sebelumnya, aku juga minta maaf atas pelanggaran dan ketidaksopananku, ucap orang tua itu. Di dunia ini, siapa orang yang berani membuat masalah dengan persatuan alkemis, mereka harus siap menjadi musuh seluruh alkemis di dunia ini. Bahkan mungkin dia akan diburu sampai mati, oleh orang-orang kuat dari utusan persatuan alkemis. Jadi, maka dari itu orang tua itu minta maaf dengan tulus terhadap Lin Tian. Tidak masalah, kalian juga keluarga Xier. Aku akan memaafkannya kali ini, dan untuk senior, tolong katakan kepada Kaisar Chu bahwa Xier akan aman bersamaku, ucap Lin Tian kepada orang tua itu. Dia mengerti kalau Chu Xier sangat ingin melihat dunia luar, karena dia merasa bosan di dalam istana sepanjang waktu, dan Lin Tian juga memiliki rencananya sendiri tentang Chu Xier. Baiklah, orang tua ini akan menyampaikannya untukmu. Kalau begitu, aku pamit, ucap orang tua tersebut. Lin Tian hanya mengangguk. Setelah itu, orang tua menghilang dari tempat Lin Tian, dan hanya menyisakan Chu Xia di sana dengan wajah yang masih takut. Sebaiknya kamu menjaga pintu ini. Karena kamu telah menghancurkannya, maka kamu juga yang harus menggantinya. Aku akan membuat pil lagi, aku harap tidak ada yang menggangguku lagi. Ucap Lin Tian ke arah Chu Xia. Chu Xia mengangguk, dan tidak berani menjawab. Karena dia takut kalau Lin Tian melaporkan perbuatannya kepada persatuan alkemis, jadi dia dengan patuh menjaga pintu kamar untuknya. Mungkin jika ada generasi muda yang melihat apa yang dilakukan Chu Xia, maka rahang mereka akan jatuh ke tanah. Karena setahu mereka,
Chu Xia adalah wanita yang sangat sombong dan juga dingin terhadap orang luar. Dia juga wanita yang sangat kuat di antara generasi muda yang seusia dengan dirinya, dan bisa dibilang dia setara dengan Lin Jia dari Sekte Seni Bela Diri. Lin Tian kembali ke tungkunya, dan mulai lagi membuat pil tingkat raja. Dia dengan serius berkonsentrasi, karena bahannya ini tinggal satu. Jika dia gagal lagi, maka habislah riwayatnya. Modal untuk mengembalikan uangnya pun akan hilang sepenuhnya. Bayi kecil tidak mengganggu Lin Tian, dan hanya tidur di jendela dalam kamar itu. Tidak ada yang memperhatikan dirinya saat ini, bahkan Chu Xia dan Chu Xier tidak terlalu peduli dengan bayi kecil. "Maaf kakak, ini salahku," ucap Chu Xier kepada Chu Xia. "Tidak, kakak yang salah. Seharusnya, tadi kakak tidak melakukan hal itu," jawab Chu Xia dengan wajah sedih. Menyesal, tentu saja dia menyesal dengan apa yang dia lakukan tadi. Tetapi apa boleh buat, dia sudah terlanjur membuat masalah dengan pemuda itu. Kakak tenang saja, kakak Tian adalah orang yang baik hati, dia pasti tidak akan marah lagi nanti, ucap Chu Xier menghibur Chu Xia. Tapi apakah benar dia sedang membuat pil tingkat raja? Tanya Chu Xia. Tadi aku menemani kakak Tian membeli bahannya, dan aku mendengar sendiri dari pemilik toko, kalau semua bahan itu untuk membuat pil tingkat raja. Dan juga, hanya ada 2 bahan di toko tersebut, dan harganya juga sangat mahal, balas Chu Xier. Mendengar jawaban itu, Chu Xia benar-benar menggelengkan kepalanya. Pantas saja pemuda itu menjadi sangat marah terhadap dirinya. Selain harga bahan-bahan tingkat raja cukup mahal dan sulit, membuat pil tingkat raja pun harus sangat membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Tetapi dia tadi berteriak, dan menghancurkan pintu kamar dengan sangat keras. Itulah yang membuat pil yang belum jadi itu langsung hancur. Di dalam kamar, Lin Tian masih terus membuat pil tingkat raja dengan serius. Sebenarnya dia tidak terluka akibat ledakan di tungku tadi, tetapi jiwanya sedikit terluka gara-gara ledakan tadi. Maka dari itu, wajah Lin Tian terlihat sedikit berat saat diperhatikan dengan serius. Sedangkan Chu Xier dan Chu Xia hanya berdiri di pintu, dan menunggu Lin Tian selesai membuat pilnya. Namun akhirnya, mereka tidak berani mengganggu Lin Tian lagi seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.